Sekitar 4 tahun lamanya bangsa Ibrani yang dipimpin Nabi Musa melintasi gurun pasir, meninggalkan wilayah Mesir dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan mereka tempat yang jauh lebih baik, tempat yang telah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim beserta keturunannya. Ketika Nabi Musa sampai di Gunung Nebo, yang saat ini berada di wilayah negara Yordania, usia beliau sudah menginjak sekitar 70-an tahun, dan kesehatan beliau pun semakin menurun. Pada akhirnya Nabi Musa wafat dan dimakamkan di sana. Sebelum Nabi Musa wafat, beliau telah melihat dari kejauhan wilayah Kanaan. Beliau telah berhasil mengantarkan bangsa Ibrani menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Selepas kematian Nabi Musa, bangsa Ibrani menyeberangi sungai Yordan dan memasuki wilayah Kanaan, tempat di mana Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim, kakek dan moyang mereka pernah tinggal. Tetapi mereka dihadapi realita bahwa wilayah itu telah ditempati oleh bangsa lain yang tidak menyambut mereka dengan tangan terbuka. Sebagai pendatang, suku-suku Ibrani awalnya bernegosiasi dengan penduduk Kanaan agar mereka bisa memulai kehidupan yang baru dengan membangun pemukiman, bertani, dan berdagang. Ketika suku-suku Ibrani berkembang dan menjadi lebih kuat, beberapa dari mereka mulai mengambil alih tanah milik penduduk Kanaan secara paksa. Hal itu menyebabkan timbulnya konflik dan menciptakan kebencian pada bangsa Ibrani. Suku-suku Ibrani yang merasa perlunya bersatu untuk mempertahankan diri mereka, pada akhirnya mengangkat seorang raja dan membentuk kerajaan seperti bangsa-bangsa lainnya. Padahal tindakan mereka itu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Selanjutnya, sejarah bangsa Ibrani kuno adalah kisah tentang konflik peperangan yang dilandasi oleh perebutan kekuasaan dan wilayah dengan bangsa-bangsa tetangga mereka. Hingga pada akhirnya kerajaan bangsa Ibrani kuno pun runtuh dan wilayah mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Semenjak abad kedua Masehi, orang-orang Ibrani mulai meninggalkan tanah Kanaan, menyebar ke seluruh dunia. Walau begitu, mereka tetap mempertahankan identitas, budaya, dan kepercayaan penyembahan kepada Tuhan Yang Esa. Di abad ke-20 Masehi, pada masa Perang Dunia Kedua, orang-orang Ibrani yang tersebar di negara Eropa mengalami penindasan yang keji. Ketika Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, memerintahkan genosida terhadap mereka. 6 juta orang Ibrani Eropa telah menjadi korban dari tragedi kemanusiaan yang dikenal sebagai Holocaust. Selama masa Perang Dunia Kedua dan setelahnya, banyak dari orang Ibrani mengungsi dan bermigrasi ke Palestina, tempat yang dulunya dinamakan Kanaan, tanah leluhur mereka. Hanya saja, wilayah Palestina telah didominasi oleh orang-orang Arab yang telah ada di sana dari semenjak penaklukan Yerusalem oleh mereka di abad ke-7 Masehi. Orang Arab dan orang Ibrani siogianya adalah saudara. Mereka adalah dua bangsa besar keturunan dari anak-anak Nabi Ibrahim, di mana bangsa Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail sang kakak, sementara bangsa Ibrani sebagai keturunan Nabi Ishak sang adik. Apa yang telah terjadi dengan bangsa Ibrani kuno di masa lalu, sayangnya telah terulang kembali di masa kini. Orang-orang Ibrani yang awalnya bermigrasi dengan membeli tanah dari penduduk Palestina atau datang sebagai status pengungsi perang, kini merebut paksa tanah penduduk Palestina. Bangsa Ibrani juga pada akhirnya membentuk negara Israel, yang dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan militernya telah menindas orang-orang Palestina yang tidak memiliki kekuatan yang setara. Mereka juga terus berperang dengan negara-negara tetangga mereka, mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Konflik dan peperangan yang terus-menerus terjadi di tanah Palestina adalah tantangan bagi umat manusia untuk dapat mencarikan penyelesaiannya. Dan Tuhan yang Maha Mengetahui telah memberikan solusi atas permasalahan itu. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa, agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap kesadaran dan mengasihi sesama manusia, selayaknya mereka adalah diri kita sendiri.